kabarnya anak-anak semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan ayah dan bunda ya. Kembali lagi bertemu dengan Bu Nurni. Hari ini kita akan belajar fikih dengan tema sholat fardu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini berjalan lancar, tak kurang satu apapun. Yuk kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku semua yang cantik, yang ganteng, yang soleh-soleha, tetap semangat ya belajar di rumah, walaupun dengan jarak jauh seperti ini, tapi kita tetap melaksanakan pelajaran. Semoga dengan adanya Bu Nurni memberikan penjelasan ini, kalian tetap paham dan mengerti. Baik, di sini coba boleh lihat, kalian sudah pegang kan buku fikihnya? Kalau sudah, coba kalian buka di halaman 3 ya. Di halaman 3 bukunya ya. Dengan materi sholat fardu. Oke, di sini Bu Nuri mau tanya nih Nak, sholat fardu itu apa sih? Ayo, adakah yang bisa menjawabnya? Apa sih sholat fardu, Bu? Ya, sholat fardu itu atau sholat adalah doa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah di sini menurut istilah sholat juga adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sholat itu tiang agama. Sholat itu menjadi penolong kita di akhirat kelak. Makanya anak-anakku semua jangan pernah tinggalkan sholat di rumah ya. Tetap minta bantuan ayah bunda untuk mengingatkan, atau mudahnya sebelumnya kita kan sudah belajar azan dan iqomah. Nah, kalau tanda-tandanya waktu sholat sudah datang, itu dengan bunyi atau mendengar suara azan. Jadi kalau ada suara azan di masjid atau di musola atau dengar dari televisi, kalian harus bergegas untuk siap-siap sholat, melaksanakan sholat. Oke, karena sholat itu menjadi salah satu penolong kita di akhirat kelak. Ya, baik. Nah, di sini juga sholat. Apa sih syarat dari sholat itu, Bu Nurni? Syarat sholat itu ada 2. Nih, yang pertama itu syarat sholatnya itu syarat wajib sholat. Ya. Syarat wajib sholat. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua adalah syarat sah sholat. Nah, di sini Bu Nuri akan menjelaskan syarat wajib sholat itu ada berapa? Ada 3 Nak. Yang pertama, dia itu harus beragama Islam. Ya. Yang kedua, balik, sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Ya. Atau tidak gila ya Nak ya. Oke, lanjut. Syarat sah sholat apa saja Bu Nurni? Syarat sah sholat yang pertama, bersih, suci dari pakaian atau tempat sholatnya, seperti sajadahnya, atau yang perempuan memakai mukenanya harus bersih, suci ya. Jangan nanti kalau misalkan ada nih dari teman-teman misalnya yang suka pakai mukena, tapi itu yang bawahnya itu kalau jalan tidak diangkat, jadi kan itu kotor tuh, kita kan nggak tahu ya, ada debu lah atau ada najis pipis hewan atau apa, itu makanya harus bersih pakaian kamu kalau mau sholat. Lalu yang kedua, suci hadas kecil dan besar. Maksudnya apa, Bu? Suci dari kamu tuh pipis atau pup ya. Terus juga yang ketiga, penting menutup aurat. Nah, di sini menutup aurat perempuan itu seluruh badan ya, terkecuali wajah dan juga telapak tangannya saja.
Kalau untuk laki-laki dari pusat sampai ke bawah. Oke, lanjut yang keempat, menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, ya. Lanjut, yang kelima, masuknya waktu sholat. Jangan kalian misalnya mau sholat zuhur, tapi jam 11 siang sudah sholat, sudah melaksanakan sholat zuhur. Itu sah atau tidak, Bu Nurni? Tidak, karena itu tidak terhitung masuknya waktu sholat zuhur. Lalu yang keenam, melakukan rukun sholat. Nah, itu penting melakukan rukun sholat, salah satu dari syarat sah sholat. Oke ya, di sini sudah paham? Jadi diingatkan lagi, sholat fardu itu syaratnya ada dua, yaitu yang pertama itu syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat, dan macam-macamnya ada di sini. Boleh lihat di buku kalian juga. Nah, selanjutnya kalau sudah, insya Allah semoga mengerti ya. Kalau sudah paham, kita lanjut nih. Tadi kan di sini syarat sah sholat itu yang terakhir melakukan rukun sholat. Apa sih Bu Nurni melakukan rukun sholat? Nah, melakukan rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang wajib atau harus dilakukan dalam sholat. Jadi kegiatan sholat bermula dari awalnya seperti apa sampai akhir itu harus wajib kamu kerjakan. Ya, di sini Bu Nurni akan memberitahu rukun sholatnya itu ada lumayan banyak, ada 13 ya, ada 13. Nah, yang pertama nih di sini Bu Nurni akan tulis ya. Berdiri tegak. Berdiri tegak ya. Jika mampu, kalau yang sehat pasti insya Allah mampu dong berdiri tegak ya. Terkecuali misalnya sholat itu kan tidak boleh ditinggalkan, dia sakit atau sakitnya sudah lama, terbaring lemas, hanya di kasur saja, itu boleh. Tapi sholat harus tetap dijalankan dengan dia tiduran, berbaring atau duduk ya. Lanjut, nomor 2, niatnya, niat sholat. Niat sholat itu bermacam-macam. Sholat fardu itu jumlahnya ada 5. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nama-namanya saja sudah berbeda, berarti niatnya pun berbeda ya. Oke, lanjut yang ketiga, takbir. Takbiratul ihram itu yang pas saat pertama kalian angkat tangan, Allahu Akbar, seperti itu. Lanjut yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat, berarti surat Al-Fatihah itu wajib dibaca atau salah satu rukun sholat. Lanjut, yang kelima itu ada ruku. Ruku dengan tumanina ya. Apa tuh Bu, ruku dengan tumanina? Tumanina itu artinya berhenti sejenak dengan tenang. Karena sejatinya tuh kalau sholat itu benar-benar kita tuh dalam kondisi yang menghadap Allah dengan benar-benar tenang. Menikmati rasa sholat itu dengan tenang, khusyuk, supaya Allah pun tetap makin sayang sama kita ya. Lanjut, yang keenam itu i'tidal. I'tidal itu sami Allahu liman hamidah, itu namanya i'tidal. Lanjut, 7, sujud. Tahu kan sujud yang ke bawah ya.
Nanti setelah ini Bu Nuri akan peragakan seperti apa gerakannya. 8. Duduk di antara dua sujud. 9, ini kamu Bu Nuri bacakan ya. Tasyahud akhir, tadi kan duduk di antara dua sujud. Terus yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Lalu yang ke-10 kalian juga bisa dibaca di bukunya ini. Yang ke-10 itu membaca bacaan tasyahud akhir, at-tahiyatul, yang seperti itu yang diawali dengan at-tahiyatul. Lalu 11 membaca salawat Nabi. Ya, terus 12 membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-13 tertib atau berurutan. Maksudnya mengerjakan semua dari 13 rukun sholat yang ada di buku. Jika salah satu rukun sholat tidak dikerjakan, berarti itu dipertanyakan sholatnya, tidak sah ya. Atau terutama contoh tidak lupa membaca surat Al-Fatihah. Itu kan yang paling nomor berapa nih? Surat Al-Fatihah itu keempat habis takbir, terus lupa, gimana Bu? Tidak sah ya nak ya. Makanya setiap kalau sholat itu di setiap rakaat itu membaca surat Al-Fatihah. Subuh 2 rakaat berarti 2 kali membaca surat Al-Fatihah. Maghrib 3 rakaat berarti 3 kali membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat rakaat itu asar, isya ya. Asar, zuhur, asar, isya itu 4 rakaat berarti 4 kali membaca surat Al-Fatihah. Oke. Nah, kembali lagi kalian harus tetap semangat dan juga jangan lupa kalau mau sholat itu tadi di sini nih, rukunnya tuh harus kalian benar-benar kerjakan. Dari syarat sholatnya apa sih Bu? Harus suci, pakaiannya harus bersih gitu ya. Terus juga gimana lagi Bu? Menutup aurat. Kalau ada yang masih terlihat perempuan khususnya terlihat rambutnya, itu masih tidak sah. Nah, salah satu karena harus memperhatikan dari syarat sah sholat ini. Dan juga masuknya waktu sholat. Jangan kayak tadi Bu Nur nih bilang waktunya sholat zuhur nih, kamu udah sholat jam 11, itu kan belum waktunya ya. Sholat zuhur itu kan jam 12 lewat atau perkiraannya jam 12 pas atau jam 12 lewat ya. Oke, seperti itu nah baik. Nanti di sini juga Bu Nurni akan memperagakan sedikit dari gerakan, bagaimana gerakan-gerakan sholatnya ya, dan juga sekaligus bacaan. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk sholat fardu. Yang pertama tadi arti dari sholat fardu, pengertiannya, terus juga syarat sholat itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah sholat, lalu juga rukunnya. Nah, itu dulu 3 itu dulu kamu pahami. Insya Allah next nanti Bu Nuri akan jelaskan selanjutnya ya di bab yang selanjutnya mengenai sholat fardu. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak di rumah tetap semangat, harus semangat, terus juga harus bantu orang tua itu biar kalian itu disayang sama mamah ya, karena kalian tuh tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baik, kalau sudah sampai sini kita pertemuan kali ini. Yang tadi penjelasan tentang sholat fardu, baru 3 tentang pengertian, terusnya juga syarat dari sholat dan juga rukunnya. Semoga kalian dapat memahami dari apa yang Bu Nurni jelaskan. Kurang lebihnya sebelum kita akhiri, baiknya kita tetap membaca doa. Apa ya? Kita baca
hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.